Pemirsa, Polda Jawa Barat berhasil mengungkap sindikat perdagangan bayi yang dijual ke Singapura dengan modus yang sistematis. Pelaku sudah memesan bayi sejak masih dalam kandungan sang ibu. Lantas apa yang menjadi sebab seorang ibu menjual bayinya untuk diadopsi oleh orang yang tak dikenalnya? Kami akan membahasnya bersama psikolog Nur Afni. Ya, Ibu Nur Afni sudah bergabung bersama Jawapos TV. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk Jawapos TV. Ibu, langsung saja kita membahas mengenai sindikat ya, perdagangan bayi. Seperti ini bisa terjadi, apa yang membuat orang rela menjual bayi mereka? Ya, salah satunya kalau kita lihat yang paling memungkinkan adalah ekonomi, di mana biasanya memang dijual ini untuk memenuhi kebutuhan ataupun memang menghindari dari kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Itu mungkin dari sisi orang yang menjual ya, itu mungkin yang saya lihat yang paling memungkinkan itu adalah dari sisi ekonomi dari orang tersebut gitu ya. Sehingga dia menjual atau memang menghindari situasi tertentu, misalnya ya dari hubungan yang seperti apa gitu ya, sehingga menghilangkan gitu ya ke kondisi tersebut. Ya Bu, secara psikologis selain faktor ekonomi, apa yang membuat orang tua rela menjual bayinya ke orang yang mereka tak kenal? Terkhusus bayi ada sisi di mana seseorang bukan hanya tidak siap punya anak, tidak siap punya bayi, tetapi juga siap dengan tahapan-tahapan atau tugas-tugas perkembangannya, di mana seseorang menjadi pribadi atau individu, kemudian menjadi pasangan suami istri, kemudian menjadi orang tua. Itu ada tahapan-tahapan di mana memang ada tuntutan-tuntutan tersendiri gitu ya. Kalau saya katakan tugas-tugas perkembangan, berarti kan permintaan dunia sosial terhadap seseorang, terhadap individu itu sendiri gitu ya. Nah, ini tidak semua orang bisa dan bersedia untuk memenuhi ini semua. Sementara anak itu sendiri terjadi dari satu hubungan manusia di mana memang itu ya seks itu memang hak asasi gitu ya. Tetapi dalam menerima konsekuensinya, di mana ketika berhubungan mempunyai anak belum tentu semua orang bersedia atau mau menerima konsekuensi itu, karena mengurus anak itu bukan hal yang mudah gitu ya, apalagi bagi orang yang sudah ada penolakan di dalam dirinya untuk menerima anak gitu. Pun kita secara budaya sering mendengar, oh kalau punya bayi nanti begadang begini begitu ya. Nah, padahal belum tentu demikian. Nah, tapi bagi orang yang menunggu eh, kondisi untuk punya anak, itu mungkin akan bersikap yang berbeda. Nah, jadi ini kalau lihat ke belakang lagi, panjang lagi ya, tapi saya hanya melihat perilaku pada saat orang memutuskan menjual gitu ya. Memang ini yang saya lihat tidak hanya pada kasus ini saja gitu ya. Sebelum-sebelumnya saya sudah pernah melihat bagaimana bayi dijual bahkan sebelum bayi itu lahir gitu ya. Jadi kasarnya seperti apa ya, tumbuhan yang diijon gitu ya, belum berbuah dia sudah dipesankan nanti kalau berbuah harganya sekian gitu ya. Nah, itu yang saya lihat di masyarakat gitu. Ya. Bu Nur Afni, bagaimana Ibu melihat pola-pola dari pelaku untuk mendekati para ibu-ibu agar mau menjual bayinya? Apakah berdasarkan survei lingkungannya terlebih dahulu, lingkungan dari ibu-ibu tersebut, atau mereka menyasar
misalnya para pekerja malam dan lain sebagainya? Ya, tidak hanya pekerja malam, tapi mungkin juga korban-korban dari eh, apa namanya dari kekerasan seksual misalnya ya, ya di bawah umur gitu sehingga punya anak. Saya lihat itu juga ada gitu ya. Kemudian keluarga-keluarga yang memang eh, terus memproduksi gitu ya, terus-terusan ada anaknya tiap tahun, tapi eh, ya untuk mengurusinya itu tadi belum begitu siap gitu ya. Nah, pendekatannya memang berbeda-beda, walaupun dengan iming-iming eh, uang atau materi gitu ya. Itu yang eh, saya lihat gitu ya, di beberapa contoh kasus gitu. Kemudian eh, mengaku-ngaku sebagai orang yang belum punya anak, ingin memiliki anak gitu ya, namun tidak mau menempuh prosedurnya gitu ya, prosedur yang saya tahu gitu ya, kalau untuk punya untuk mengadopsi anak itu ada prosedur-prosedur tertentu yang bisa dilakukan di bawah dinas sosial secara resmi. Nah, sehingga ya orang bilangnya nggak mau ribet gitu ya untuk menempuh itu, jadi arahnya ke sana gitu ya. Nanti dengan ya nggak apa-apa, ini uang perawatan, hamil sekian bulan, nanti ngasih uang buat vaksin, buat ya apa namanya kesehatan ibu hamil gitu. Itu mungkin modus-modus yang selama ini saya tahu di lapangan gitu, Mbak. Ya Bu, sebelumnya apakah ada sistem perlindungan sosial kita, apakah itu terlalu lemah untuk menampung perempuan dalam krisis kehamilan seperti itu Bu? Iya, jadi eh kalau saya lihat sekarang itu orang terkadang enggan ya untuk belajar mengenai manusia itu sendiri gitu ya. Misalnya saja kita sudah menikah, ingin punya anak gitu ya. Nah, anak itu seperti apa? Apakah itu hanya status sosial kita saja bahwa kita mampu punya anak, sehat secara reproduksi, kita mungkin perempuan itu apa namanya istimewa, spesial, sempurna ketika punya anak, tetapi tidak tahu bagaimana memperkuat kondisinya gitu ya. Sehingga menjadi objek rentan gitu. Nah, saya dikasih kesempatan untuk bicara di sini. Mungkin alangkah indahnya ketika memang kita menuju pada tujuan kita, oh menikah, oh kita melakukan satu hubungan, itu juga mempelajari bagaimana supaya apa yang ada di kita, apa yang dititipkan pada kita itu juga kuat gitu ya. Dengan cara seperti apa? Kalau punya anak harus memenuhi hak-haknya. Hak anak apa saja? Pertama, hak legal. Nah, kalau sudah bisa memenuhi hak-hak seperti itu, nampaknya sedikit akan tercegah ya. Eh, Sehingga kita tahu bahwa posisinya ini tidak akan terebut. Tapi itu tadi kembali kepada bagaimana kita sendiri siap untuk menjalankan tugas-tugas perkembangan kita ya secara psikologis eh, sebagai individu, sebagai pasangan, sebagai ibu atau sebagai bapak, sebagai orang tua gitu ya. Nah, kembali ke situ sehingga eh, lingkungan sosial kita diperkuat dari sejak dini, dari sejak eh, memiliki niat atau berkeinginan untuk eh, apa maju gitu ya, menjalankan tahapan-tahapan perkembangan kita. Karena ketika memang terlewati, ya itu kondisinya kan tidak bahagia, maka ada hal-hal nantinya yang mulai bermasalah. Itu secara pemahaman apa
psikologi gitu ya. Kalau Ibu lihat modus pelaku ini untuk mengadopsi secara psikologis, apakah dengan mudah memberikan anak mereka dengan modus tersebut? Eh, Kalau pada yang sekarang, mohon maaf, mungkin saya tidak punya data pemeriksaan ya sampai saat ini gitu ya. Hanya mungkin saya juga melihat bagaimana apa namanya berita-berita yang ada. Saya belum belum melihat benar-benar, hanya lihat mungkin press release-nya saja. Eh, Ya ada yang memberikan, katanya gitu ya, itu yang tadi saya sebutkan dari sejak bayi tersebut di dalam kandungan. Nah, ini kan bagaimana kalau kita periksa psikologi itu bagaimana dinamika psikologis menjadi korban. Saya tidak tahu pasti apakah diserahkan bagaimana. Cuman yang sudah pernah terjadi gitu ya. eh, Biasanya memang diiming-imingi, tidak apa-apa, ini buat kesehatan, ini buat vaksin, ini buat cek lab dan sebagainya gitu ya. Eh, Biasanya seperti itu yang menyebabkan pada akhirnya orang bersedia untuk menyerahkan anaknya gitu ya. Karena terhimpit oleh biaya, keinginan, dan kebutuhan. Ya, pada akhirnya baik yang menyerahkan ataupun yang apa namanya menerima, ya bias juga ya, tipis juga ya. Ini mana mana korban dan mana pelaku. Yang jelas korbannya adalah bayinya gitu ya. Ya, terakhir mungkin Bu, ada pesan-pesan tersendiri untuk mengenai tentang kasus ini, Bu? Ya, itu tadi dari sisi psikologis supaya kita sehat eh, secara mental ya, sehat secara psikologis, kita perlu mempelajari bagaimana eh, caranya hidup sehat, menempuh tugas-tugas perkembangan kita supaya kita diminimalisir permasalahannya gitu ya. Jadi kalau kita eh, mau punya anak, kita harus tahu untuk punya anak itu apa-apa saja yang perlu dipenuhi. Kemudian bagaimana memenuhinya, kesiapan sejauh kita sebagai manusia seperti apa gitu ya, sehingga tidak melakukan hal-hal yang eh, sesaat saja gitu ya. Persiapan-persiapan ini tidak hanya uang tetapi juga mental kita gitu. Itu pesan saya. Dan bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak yang punya anak, tolong untuk pemenuhan hak-hak anaknya diperhatikan. Ada 31 dan 4 hak dasarnya yang eh, bisa membantu ibu dan bapak memiliki anak yang kuat gitu ya, untuk tidak menjadi korban perdagangan anak. Itu mungkin pesan dari saya. Terima kasih. Ya, Ibu, terima kasih. Tidak terasa kita sudah di penghujung sesi talk show kita kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Nur Afdi.